Dengan tersangka Roy Suryo katanya berkata sudah P21, artinya sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan. Bayangkan, karena ini adalah kasus pencemaran nama baik atau arsa kebencian, sebagian adalah delik aduan, maka pelapornya yaitu Jokowi harus duduk sebagai saksi korban. Bayangkan betapa nanti tim pengacara yang galak-galak dari Roy Suryo akan mencecar Pak Jokowi di persidangan, akan mencecar dengan berbagai pertanyaan yang masalahnya apakah Pak Jokowi berani datang di sidang? Berani nggak dia? Kalau tidak, perkaranya gugur. Memanas teman-teman semua. Kali ini Hotman Paris ikut-ikutan di dalam kasus ijazah palsu Jokowi ya, yang mana Roy Suryo dan pengacara atau orang yang bicara mengenai ijazah Jokowi ini si Andi Azwan ya teman-teman. Ya kalian tahulah teman-teman semua, Andi Azwan ini adalah termolnya Jokowi. Kita saksikan dulu di dalam forum milik Hotman Paris teman-teman, membicarakan mengenai persidangan ijazah palsu Jokowi. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe MPH channel teman-teman. Dengan tersangka Roy Suryo katanya berkata sudah P21, artinya sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan. Bayangkan, karena ini adalah kasus pencemaran nama baik atau arsa kebencian, sebagian adalah delik aduan, maka pelapornya yaitu Jokowi harus duduk sebagai saksi korban. Bayangkan betapa nanti tim pengacara yang galak-galak dari Roy Suryo akan mencecar Pak Jokowi di persidangan, akan mencecar dengan berbagai pertanyaan yang masalahnya apakah Pak Jokowi berani datang di sidang? Berani nggak dia? Kalau tidak, perkaranya gugur. Memahami bahwa ada upaya untuk melawan kehendak masyarakat agar ijazah itu ditunjukkan dengan berbagai modus tadi. Ada 4 ya. Yang pertama menanyakan kewenangannya apa, minta-minta. Yang kedua, kalau nuduh ijazah palsu ya kamu yang harus menunjukkan. Yang ketiga, bahwa saya hanya akan menunjukkan kalau untuk di persidangan. Yang keempat, bahwa ijazah itu hari ini disita. Ya nantilah tunggu di persidangan, kira-kira begitu. Udah mati kasusnya. Apa pertanyaan yang relevan? Foto. Foto kenapa itu foto? Kan ada kumisnya. Ada kumisnya, terus? Kumisnya tebal. Tebal? Ya. Lah, itu bisa dilihat dari ahli gestur forensik. Mukanya seperti apa? Matanya seperti apa? Kalau menurut Anda foto itu tidak sama dengan Jokowi? Ya tidak sama. Tampaknya seperti itu. Tidak sama. Jadi, fotonya. Ya, tidak asli. Begitu juga sependapat. Sangat sependapat. Tidak mungkin orang dulu mudanya pakai kacamata, tuanya malah enggak. Yang kebalik, saya enggak pernah pakai kacamata ketika kuliah, Bang. Baru 5 tahun ini saya pakai kacamata karena nggak bisa baca kalau kacamata. Gitu, ini sangat pertanyaan yang sangat penting. Sederhana. Kalau kita bicara mengenai pengadilan yang mudah, murah dan sederhana, maka sesungguhnya ini menjadi tidak mudah, tidak murah dan tidak sederhana jadinya. Karena kasus yang sederhana yang kata saya pernah mendengar dari Arianto Sutadi ya, penasihat ahli Kapolri mengatakan kasus ini 2, 3, 4 bulan saja selesai kalau saya pegang. Kami sudah menyampaikan surat lagi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan kita minta eksaminasi secara material karena secara formil sebenarnya kita juga sudah sampaikan material formil, kita sudah sampaikan, tapi kita pengen dia menguji secara material apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak. Pertanyaannya ada apa? Maka yang paling gampang adalah bahwa kasus ini dipaksakan untuk terus diproses. Kenapa? Rekam jejak Joko Widodo itu buas, sangar, menakutkan, mengerikan, tidak terkalahkan. Jangankan lawan politik level nasional, gabungan Uni Eropa, WTO, World Trade Organization, tumbang. Ini buktinya. Itu tadi adalah nomor gugatan yang mana dalam persidangan tersebut di Mahkamah Internasional Indonesia kalah. Indonesia kalah ya. Tim hukum yang berasal dari Indonesia kalah dalam menghadapi gugatan Mahkamah Internasional. Yang mana di situ nggak main-main, bro. WTO yang menggugat Indonesia, WTO, World Trade Organization. Apakah kekalahan tadi kemudian membuat Indonesia berhenti dan mengikuti regulasi Uni Eropa terkait dengan nikel? Enggak. Ternyata ya, di balik kekalahan tadi terdapat strategi jitu, yaitu membangun smelter nikel yang kita lihat sekarang di IMIP Morowali. Dengan adanya smelter tadi, maka kemudian nggak ada lagi bagi Indonesia untuk ngirim biji nikel mentah, dan nggak ada lagi bagi Uni Eropa untuk menolak keputusan Indonesia tadi. Di sanalah letak keberanian. Berani nggak namanya seperti itu? Siapa?
pemimpin Indonesia yang bisa seperti itu selain tukang kayu. Di sini kita bukan berbicara tentang sifat plonga-plongo, bukan berbicara tentang ijazah palsu, tetapi kita berbicara tentang decision maker, tentang siapa yang meng-hire semua ini, dan tentang siapa yang menjadi founder. Ya, kita lagi berbicara SDM manusia. Plot twist hari ini, Ketua DPR RI Puan Maharani yang mewakili rakyat Indonesia mempertanyakan tentang kenaikan BBM non-subsidi kepada pemerintah. Apakah pemerintah sudah memiliki langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi ke depan? Nah, pertanyaan saya, apakah DPR RI tidak memahami apa yang terjadi pada kondisi Timur Tengah geopolitik? Tanggapan saya ya, pengawasan fungsi itu memang wajib dijalankan oleh DPR RI. Tetapi jangan pencitraan, karena rakyat udah pinter. Rakyat Indonesia sudah paham, bahkan geopolitik. Rakyat akan terwakili ketika sikap DPR sudah berada pada sikap transisi energi. Dan sikap DPR sudah berada pada sikap yang menekan impor, yang menyebabkan rupiah menjadi tertekan. Dan saya juga ingin bantu pemerintah untuk menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang mewakili DPR. Jadi, kalau bertanya tentang sikap pemerintah, apa saja langkah-langkah strategis yang akan digunakan dan akan dilakukan dalam persiapan terjadinya sesuatu yang mungkin saja tidak diinginkan. Pemerintah sudah banyak melakukan hal, mulai dari B50, kemudian transisi energi, gasifikasi, batu bara di Emmental Ether. Kemudian pemerintah mendorong investasi-investasi baru, bahkan smelter-smelter baru, supaya ke depannya energi yang menjadi masalah utama Indonesia mengalami tekanan rupiah, ini bisa teratasi. Nah, itu akan membuat yang namanya fiskal akan stabil, dan ekonomi Indonesia akan tumbuh pesat. Disitulah jawabannya ya. Mudah-mudahan DPR bisa memahami hal singkat yang Arya Kresna sampaikan ini. Terima kasih. Sesuai rencana Jokowi semula, dia dan sejumlah bolodupanya akan berkeliling ke berbagai daerah atau wilayah Indonesia mulai bulan Juni ini. Tapi niatan Jokowi sesungguhnya menjadi jelas setelah Kumparan News 28 Mei 2026 memberitakan safari politik Jokowi dimulai dari Lampung, NTT, dan Jabar dan akan temui kader PSI. Jadi tidak salah bila kita menyimpulkan yang dipikirkan Jokowi siang malam, pagi sore adalah masa depan dirinya dan anak-anaknya, bukan nasib rakyat Indonesia pada umumnya. Nah, lewat video singkat ini saya kasih masukan untuk Jokowi yang sedang bermimpi akan kembali masuk ke gelanggang politik nasional di tahun 2029 besok. Nah, ini Pak Kowi, Anda harus sering melakukan self-reflection ya. Dengarkanlah lagu saudara-saudara dari Lampung, begitu jelas maksudnya. Judul lagu itu Lampung Pribumi Serentak Tolak Safari Jokowi bulan Juni 2026. Saya perkirakan besar kemungkinan rencana safari Jokowi tidak sukses karena sambutan masyarakat yang dia datangi tidak antusias seperti yang dia angan-angankan. Perhatikan reaksi para muda-mudi Lampung yang membuat lagu untuk mengingatkan Jokowi jangan pernah berani mendatangi Lampung. Tapi untuk uji nyali tidak ada salahnya apakah sudah benar daerah yang akan dikunjungi Jokowi pertama kali Lampung dan NTT, dan kita akan menonton drama Jokowi dan bolodupanya yang akan mendatangi Lampung. Akan kita lihat ya. Saya memang berpendapat di antara banyak penyakit mental Jokowi adalah mentalitas gegeden rumangsan. Memang sangat luar biasa licik Jokowi ini teman-teman semua. Bayangkan persidangan berlangsung dirinya malah nonton Piala Dunia. Memang sangat luar biasa power Jokowi yang tentunya ada orang yang melindungi dirinya, siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang memiliki jabatan yang sangat strategis sebagai wakil presiden yang tentunya bisa melindungi sang ayah daripada jeratan jeruji besi yang tidak bisa mengadili si Jokowi pria Solo ini teman-teman semua. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa langkah Prabowo di dalam mengadili dan memenjarakan Jokowi teman-teman semua. Sekian.